Pada pidato pelantikan Presiden 2019, Presiden Joko Widodo memprioritaskan 4 program kerja utama. Di antaranya adalah pembangunan sumber daya manusia atau SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, lalu memotong serta menyederhanakan segala bentuk regulasi yang ada di dalamnya. Presiden mengajak DPR untuk membentuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah harus menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. Dan yang terakhir adalah mentransformasi ekonomi. Setelah selama beberapa bulan, kemudian akhirnya DPR menetapkan rancangan undang-undang Omnibus Law menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas pada tahun 2020. Ditetapkan saat sidang paripurna tanggal 22 bulan Januari 2020. Salah satu poin utama dari RUU Omnibus Law ini adalah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Dan pada dasarnya RUU Cipta Kerja adalah undang-undang yang dibuat untuk mengangkat para pekerja dengan akses yang lebih mudah dan lebih mendapat kesejahteraan. Dan topik ini kami pilih karena kami ingin melihat seberapa penting pembentukan RUU Cipta Kerja, terutama dalam peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Kami juga ingin melihat peluang yang diberikan dengan adanya RUU Cipta Kerja ini. Menurut Presiden Jokowi, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan domestik dengan jumlah yang besar. Dengan alasan bahwa lapangan kerja yang ada saat ini belum dapat menyerap jumlah angka pencari kerja baru, terutama setelah adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, jumlah tingkat angkatan kerja terdata sebanyak 136,18 juta jiwa, naik 2,24 juta dibandingkan tahun 2018. Dan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 138,22 juta orang, sedangkan orang yang bekerja sebanyak 128,45 juta. Ditambah lagi, jumlah pengangguran karena dampak pandemi mencapai 9,77 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,7 juta sampai 3 juta per tahun. UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi perkembangan UMKM dan koperasi. Jokowi mengatakan bahwa regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit harus dipangkas sehingga menawarkan kemudahan berusaha. Deputi Bidang Koordinasi dan Industri Kemenko Perekonomian, Bapak Bambang Adiwinarso, pada tahun 2019 mengatakan bahwa perizinan usaha di Indonesia harus terus diperbaiki. Dia juga mengatakan bahwa syarat mendirikan sebuah ruko dengan lantai 2 saja masih memerlukan proses yang rumit. Syaratnya sama seperti mendirikan apartemen. Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Bapak Andreas Edi Susetyo, mengatakan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja akan memberikan insentif dan kemudahan atau stimulus sehingga peluang sektor UMKM akan lebih berkembang. UU Cipta Kerja akan mempermudah izin yang berbelit-belit, proses yang lama dan mahal. Kemudahan lain adalah syarat mendirikan PT yang mana hanya cukup satu orang pelaku usaha bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT. Dalam hal ini juga,
Pendiri tidak perlu menyiapkan modal sebesar 50 juta dan tidak memerlukan akta notaris seperti syarat yang ada sebelumnya. Pendiri hanya membutuhkan pernyataan perseorangan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Manfaat lainnya yang disampaikan Jokowi dalam video conference pada 10 Oktober 2020 adalah meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya kemudahan dalam perizinan usaha, penyederhanaan, pemotongan, dan juga pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu pemungutan liar dapat dihilangkan, pungkasnya dalam video konferensi tersebut. Saat membuka Koordinasi Nasional Investasi di Hotel Ritz-Carlton pada tanggal 20 Februari 2020, Bapak Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-73 dalam kemudahan usaha. Lanjutnya, Bapak Presiden mengatakan sehingga ini juga harus bisa menjadi faktor pendorong percepatan pembentukan UU Cipta Kerja. Urgensi lain dari pembentukan UU Cipta Kerja adalah dampak pandemi yang menerjang perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 merupakan terburuk sejak 150 tahun terakhir. Ada 170 negara, salah satunya Indonesia, yang mengalami kontraksi akibat pandemi sepanjang tahun 2020. Kontraksi dimulai dari kuartal 2, yaitu sebesar minus 5,3%. Dengan ini diharapkan RUU Cipta Kerja bisa menjadi stimulus peningkatan ekonomi di Indonesia. Dalam menganalisis permasalahan ini, kelompok kita menggunakan pendekatan teori konstruktivis dengan alasan karena dalam teori ini menjelaskan tentang bagaimana proses ide, norma, atau value itu dibentuk oleh aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat dapat berupa non-state actor ataupun state actor. Dalam teori ini memiliki dua fokus utama, yaitu aktor identity yang merupakan ide dari aktor dan aktor interest yang merupakan strategi sang aktor dalam meraih tujuannya. Jadi, secara ontologi teori konstruktivis ini, ide yang membentuk aktor, membentuk identiti aktor, melahirkan sebuah institutional forms yang berupa kebijakan dalam merealisasi ide tersebut. Akan tetapi, kelemahan dalam teori ini adalah ide tersebut merupakan sesuatu yang bersifat objektif, sehingga setiap aktor memiliki objektif yang berbeda-beda. Nah, pada permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja dan investasi ini, teori ini membantu memahami apa ide utama akan undang-undang tersebut dibentuk dan bagaimana proses perancangan undang-undang tersebut terbentuk, serta siapa saja aktor yang terlibat. Nah, secara ontologi, ide utama dalam undang-undang ini adalah investasi yang tidak berlibat sehingga pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tingkat pengangguran dapat ditekan menjadi rendah. Nah, secara epistemologinya juga, dalam teori konstruktivis ini permasalahan undang-undang Ciptaker, proses awal terbentuknya adalah penyerapan tenaga kerja yang sangat sulit di Indonesia dan proses investasi yang begitu rumit juga, dan ditambah adanya pungli atau pungutan liar di setiap daerah dalam pembangunan. Nah, sehingga membuat perekonomian di Indonesia sedikit terlambat. Nah, Presiden Jokowi memiliki ide ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membentuk undang-undang Cipta Kerja dan investasi.
karena jika dibiarkan, janji beliau untuk membawa Indonesia sebagai negara G20 akan gagal karena proses perekonomiannya berjalan tidak baik. Nah, untuk unit analisisnya sendiri dalam permasalahan ini adalah warga Indonesia dan investor baik itu dalam dan luar negeri. Terima kasih. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM meyakini pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 186 pasal telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. Undang-Undang Cipta Kerja yang merangkum 77 undang-undang ini terbagi menjadi 11 klaster, dan diantaranya adalah kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, dan dari pembahasan penelitian ini berkesimpulan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif hak asasi manusia masih mengindikasikan pemunduran atau regression dan kontradiktif dengan mekanisme progressive realization menuju pemenuhan hak EXOP secara penuh sebagai mandat ICESCR atau Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dibandingkan dengan undang-undang sektoral sebelumnya yang dilakukan perubahan, penghapusan, dan pembentukan norma baru. Terlebih, Undang-Undang Cipta Kerja ini berkaitan dengan aspek hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas pekerjaan, menunjukkan adanya pemunduran karena terjadi pelemahan dalam upaya perlindungan bagi para buruh terhadap kondisi kerja yang layak dan adil, serta dalam upaya perlindungan hak atas lingkungan hidup yang layak karena pembentukan aturan yang bersifat melonggarkan regulasi yang bersifat restriktif, dan pengenaan sanksi pidana lingkungan. Akan tetapi di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Pada pelaku usaha maupun para pekerja, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang produktif serta lingkungan kerja yang sehat.